Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswari TV Channel kembali hadir dan pemirsa dengan judul Demokrasi Kota Binjai. Yang kita arahkan atau yang kita topik pembicaraannya adalah prediksi hasil Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024 yang esok akan diselenggarakan insya Allah jam 4 sore sudah kita ketahui hasilnya. Nah, di sini kami dari AS TV kedatangan tamu yang kami banggakan, Haji Muhammad Taufik Bahagia, Sarjana Sosial, Master Studi Pembangunan. Beliau adalah mantan pejabat di Kota Binjai, pernah menjabat sebagai Kapes Bangpol sejak 2009 sampai 2013, yang kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sejak 2017 dan sampai dengan 2019. Juga beliau didampingi oleh sahabat karib saya, Maizen Saptana, sarjana hukum, master hukum. Beliau adalah sebagai pengamat politik dan sosial maupun media. Nah, kita mulai pada Abah Taufik. Kita panggil Abah saja boleh nih ya? Boleh kali. Apa kira-kira gambaran tentang politik di Kota Binjai sebagai secara normatif yang Abah? Panggil Abah Upik aja yang lebih dekat. Yang Abah Upik lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian. Pemirsa AS TV yang kami hormati, adapun topik pada hari ini ialah prediksi hasil pilkada esok hari. Bukan tanggal 27 besok ini. Esok hari. Iya. Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya ini mantan ASN yang sudah pensiun ya. Jadi prediksi saya sesuai dengan pengalaman sewaktu saya sebagai Kadis Dukcapil Kota Binjai maupun Kepala Badan Kesbang Pol Kota Binjai, yang mana tugasnya pada saat itu adalah memang berkaitan dengan politik. Ya. Jadi setelah masa kampanye kemarin, hidup daerah saya untuk melihat perkembangan politik di Kota Binjai ini. Jadi dari 4 paslon untuk Kota Binjai ini, saya melihat dari paslon 1, 2, 3, dan 4 semua baik-baik. Namun secara naluri saya pribadi, saya melihat di lapangan semasa kampanye, bahwasanya antusias masyarakat sangat-sangat dekat dengan nomor 4, yaitu Pak Amir Hamzah. Karena mungkin masyarakat sendiri telah menilai bahwasanya Pak Amir Hamzah ini sudah berbuat lebih kurang 3 tahun 7 bulan sebagai wali kota, sedangkan yang lain masih ingin coba-coba. Jadi mungkin demikianlah, makanya masyarakat, terutama ibu-ibu, sangat antusias menerima Pak Amir Hamzah pada saat kampanye. Padahal Mbak, kita lihat sendiri di pasal-pasal itu tidak ada kampanye akbar istilahnya, hanya tingkat kelurahan. Oh gitu ya. Iya. Namun kita lihat sendiri yang diharapkan hadir 1.900, sekarang yang kelihatan kemarin
lebih dari 2.000 orang per kelurahan juga. Jadi saya lihat sendiri memang untuk paslon 4 ini, prediksi saya pribadi, insya Allah besok kelihatan hasilnya baik. Mungkin Bang? Bisa. Ini Solo ini antusias. Iya. Dan coba-coba yang sedang ini kan antusias masyarakat selama beliau mengayomi. Yang jelas beliau ini Pak Taufik ini kan ini tahu dia jumlah penduduk, tahu perilaku, dan kemudian masalah di Kesbangpol, kesatuan bangsa Dan politik. Di siapa perekat saat ini menurut pengamatan Abah Mezen sebagai pengamat politik juga pengamat sosial dan media. Kalau saya berdasarkan pengamatan dari media sosial dan pantauan kita langsung di lapangan, sebenarnya masyarakat ini sudah paham betul siapa yang akan mereka pilih. Karena dari pengamatan saya langsung beberapa kali menghadiri kampanye-kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing paslon, sama pengamatan saya seperti dengan Abah Taufik tadi, secara alami masyarakat, antusias masyarakat itu begitu besar untuk hadir dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor 4. Itu terbukti secara nyata, bisa dilihat rekam jejaknya dari media sosial, gambar dari video, itu bisa kita amati bahwa itu tidak direkayasa, itu murni hasil gambarnya seperti itu kondisi di lapangan. Nah, itu menjadi tolak ukur kita sebagai pengamat bahwa ya besar kemungkinan kalau besok hasil pilkada Kota Binjai, ya mungkin pasangan nomor 4 ini lebih unggul dari pasangan-pasangan lainnya. Secara pengamatan seperti standarnya antusias masyarakat dalam menghadiri kampanye. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, siapa kira-kira menjadi perekat masyarakat untuk menentukan pilihan? Dari 4 paslon ini yang merupakan putra asli Kota Binjai itu kan cuma 2, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 4, yang masyarakat sangat kenal dengan kedua pasangan ini. Tapi kan masyarakat akan menentukan pilihan esok harinya, besok pagi itu akan menentukan pilihan. Siapakah yang selama ini yang memimpin Kota Binjai, yang sudah banyak membawa perubahan terhadap Kota Binjai dan akrab dengan rakyatnya. Mereka akan membandingkan ini antara pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 4 sebagai putra asli Binjai. Kalau kita lihat secara kasat mata lagi, ya yang menjadi buah bibir di tengah masyarakat, khususnya dari kaum emak-emak ini, ya kan, ini pasangan nomor 4 itu Pak Amir Ramjani begitu akrab. Itu bisa dilihat dari dari potongan-potongan gambar dan foto-potongan video itu, dia akrab dengan emak-emak dan anak-anak. Artinya dia bisa dari kalangan generasi anak-anak dan orang tua, dia begitu akrab. Tidak ada kesan bahwa kehadirannya itu sebuah pertemuan direkayasa. Tidak ada kesan seperti dia natural. Ya, bagaimana dia akrab, dia memperlakukan rakyatnya, ya begitu gitu, apa adanya aja itu orangnya. Saya lihat. Oke, tentang masalah antusias masyarakat yang kami amati, begitu juga 01, 2, dan 3 melakukan satu katakan sosialisasi atau istilah sekarang itu kampanye ya. Banyak juga dihadiri, menurut pengakuannya ribuan orang juga. Maaf ya, jangan dianggap nanti oleh pemirsa ACP itu berpihak.
Ini dari tim dari 01 saya undang, 02 saya undang, 03 diundang, berulang kali by phone kita undang, tidak pernah mau menjawab. Dan saya titip pesan juga pada tim-tim maupun tim relawan atau tim intinya, tidak mau hadir sampai saat ini. Jadi jangan dianggap nanti oleh pemirsa ASTV bahwa ASTV itu tidak netral, itu dia. Nah, kembali hal ini tentang antusias dari masyarakat Kota Binjai. Pada Abah Hopik tadi adalah mama-mama katanya. Betul, yang paham arti hidup selama di Binjai, apalagi disambut oleh Abah Medan tadi, bahwa yang kelahiran Binjai itu Tengku Rizky kan kelahiran Binjai juga di Mosungai. Tapi dia kan tidak besar di Kota Binjai. Oke. Nomor 3. Nomor 3, dia tidak besar di Kota Binjai. Lahir pun tidak di Binjai. Lahir pun tidak di Binjai. Nah, untuk hal itu saya tidak kembali ke OPP tadi. Pengalaman tentang di Kesbang Persatuan Bangsa dan Politik. Ini kan sangat memahami. Kalau saya lihat itu sampai kira-kira 4 tahun. Di Kesbang. Iya, di Kesbang Pol itu 3 tahun, hampir 4 tahun nih. Jadi bagaimana perkembangan tentang pengembangan perpolitikan di Kota Binjai sampai saat ini? Coba saya ingin bertanya, apa tanggapan maupun harapan dengan situasi kondisi saat ini? Karena kemarin itu entah benar entah tidak atau hoax, terjadi satu Penyerangan. Istilah tidak sesuai yang saling bukan, nanti bahasanya nggak enak pun kita bahwa posko 04 didatangin oleh rekan-rekan dari 03. Janganlah kita diserang, Diduga, tanda kutip. diduga. Serang itu tanda kutip. Ya. Kalau saya kan tidak diserang, didatangin. Apa menurut sisi pandang Abah Upik ini? Berdasarkan pengalaman saya sudah mengikuti beberapa kali pilkada langsung. Mulai dari pertama Pak Alwi dengan Abdul Ghani Stupi. Itu kalau kita lihat lebih seram lagi, Pak. Saya pada saat itu masih sebagai camat. Kemudian pada saat Pak Idahan periode pertama itu saya bertugas sebagai kepala dari Kesbang. Iya. Di situ yang lebih menonjol pada saat itu lebih dikedepankan perbedaan agama, ya. Jadi dua calon ini kan Pak Idam Isu agama. iya, isu agama yang lebih ditonjolkan pada saat itu. Ya. Jadi saya lihat pada saat ini saya nggak paham loh, benar kemarin itu kerusuhan atau apa namanya itu. Saya lihat belum ada apa-apa itu, Pak. Kalau dibandingkan dengan pilkada sebelumnya pada saat saya bertugas sebagai Pak Kesbang. Itu, Pak. Ini lagi tanya, kalau selama jadi di Kesbang Pol ya, Abah Upik, itu kan setiap debat kandidat nggak pernah kita di Medan ya. Ini kita di Medan. Uang kita dari Binjai diangkut ke Medan itu dibelanjakan ke Medan, sayang kan ini. Kenapa bisa terjadi menurut Abah Upik? Kenapa ini terjadi harus di Medan? Kenapa tidak di kota kita? Itu satu. Yang kedua, kenapa panelis itu dari Medan semua? Apa di Binjai kita nggak ada orang pintar? Jadi pertanyaan sama saya minta sama Basit ini. Iya. Siapa Mbak? Kenapa harus di Medan? Kenapa panelis orang luar? Orang luar itu ngerti Binjai nggak? Saya rasa begini, Pak. Saya itu belum paham juga mengenai mungkin ada kebijakan dari KPU pusat supaya memang gerakan masyarakat di pada saat debat itu tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat kita di Kota Binjai. Mungkin kemungkinan itu, Pak, ya. Karena kita lihat sendiri pun mungkin sarana pendukung untuk tempat
tempat debat itu seperti hotel-hotel. Mungkin ada syaratnya hotel harus bintang 5 gitu, kita pun nggak tahu. Dari saya mungkin itu, Pak. Baik, bahwa dianggap bahwa gedung BPJS ini tidak ada representatif. Iya. Kenapa orang bikin mantenan juga bisa indah dan cantik? Uangnya yang buat dekorasi interiornya orang biji, duitnya kembali ke biji. Apa tidak terpikir? Karena ini oleh teman rekan-rekan KPU. Berapa miliar uangnya? 27 miliar tuh. Penyelenggara ini baik untuk pembentuk KPU, baik untuk Bawaslu, baik untuk pengamanan, untuk Polri. Nah, apa menurut pandangan Pak Opik? Kenapa harus di Medan? Itu panelisnya kenapa orang luar? Apa tidak ada nyoba-nyoba di sini? Ini jadi pertanyaan bagi saya loh. Jadi bahwa saya sangat menjadi perhatian kenapa panelis tadi dari luar. Padahal di BJ profesor banyak Pak. Kalau hanya mengapakan gelar yang lapangan gelar pun ada di BJ nih. Itu kan merasa kesalahan juga itu. Kenapa KPU menggunakan panelis dari luar BJ? Gitu Pak. Ya, itu banyak. Nah, dengan hal yang sama, apa tanggapannya bahan meja ini, Pak? Ini agak lari dari topik bahasan kita. Nah, Kita bicara prediksi nih kan, tapi itu balinya ke sana. Kenapa? Oh, ya. Itu nanti akan ke sana. Oke, baik. Tidak masalah bagi kita. Jadi gini, Pak. Kalau dari pandangan saya, tentu KPU sebagai penyelenggara punya persyaratan dan pertimbangan-pertimbangan untuk mengapa penyelenggaraan debat itu dilaksanakan di luar kota Binjai. Mungkin dari sisi keamanan seperti yang disampaikan tadi Abah Taufik itu karena kalau tidak salah saya pada debat kedua kemarin itu sempat hampir nyaris terjadi chaos. Pasangan nomor 3 dan pasangan nomor 4. Ya itu lagi ya. Nah itu tadi kan. Nah pertimbangan-pertimbangan itu mungkin sudah jauh menjadi pemikiran kawan-kawan KPU kenapa debat itu harus di luar kota Binjai untuk menghindari tadi chaos-chaos seperti itu. Karena dia bersentuhan langsung nanti di situ di kota Binjai. Gampang terprovokasi masyarakat kota Binjai. Kalau dari Medan kan jaraknya kan lebih jauh. Nah mungkin ini salah satu pertimbangan. Mungkin ada hal lain soal panelis tadi. Kenapa harus menggunakan panelis di luar kota Binjai? Ya Binjai bukan tidak punya sumber daya seperti itu kan, juga cukup untuk itu. Nah ini yang menjadi pertimbangan KPU mungkin masalah itu tadi. Ada syarat khusus memang mungkin ditentukan oleh KPU pusat untuk menentukan sebagai panelis, ya kan? Mungkin dengan tidak hanya sekedar gelar, tapi pertimbangan-pertimbangan lain mungkin saya kira tidak begitu paham di situ, karena kita belum pernah jadi anggota KPU. Jadi itu mungkin pertimbangannya saja, Pak. Oke. Nah, kenapa ini? Dari sanalah kita sebagai tolok ukur awal kita menentukan, kita prediksi hasil pilkada. Itu hanya netralitas. Hanya sebagian yang tahu apa yang disampaikan visi dan misi. Netralitas tapi dipertanyakan di situ. Iya di situ. Jadi bagaimana kita memprediksi tahun 2024 ini? Polisi, kalau saya melihat terjadi rombongan mendatangi satu posko calon paslon. Bahkan kan kebobolan ini sudah bisa diprediksi. Iya, netralitas. Iya, netralitas. Nah, bagaimana kita memprediksi dengan situasi dan kondisi saat ini? Sampai sejauh mana visi dan misi yang disampaikan paslon 1, 2, 3, dan 4 kepada masyarakat? Apa yang masyarakat harapkan? Yang ini tidak dapat diakomodir pada saat debat kemarin. Karena orang-orang tertentu yang merasa mungkin para intelektual yang ke Medan semua, kita-kitanya tidak ada. Padahal yang tahu persis tentang kearifan lokal itu seharusnya orang Binjai, bukan orang Medan. Karena orang Medan hanya melihatnya dari luar, ya kan? Nah, ini pemirsa ASTV. Jadi kita prediksi besok siapa sebagai pemenang.
sebenarnya tidak ideal pembicaraan hari ini. Hanya pengamatnya seperti Abah Upik dan Abah Mezen tidak dihadiri dari pasal 1, 2, dan 3. Kita udah berapa kali kita telepon supaya kita hadir, kita tentukan jadwal dan waktu supaya mereka bisa tentukan. Sampai sekarang nggak ada, ya kita terus jalan saja. Nah, untuk tanggal 24 akan datang. Aku mau sampai lebih lagi oleh Abah Zen. Ya, tadi kita sudah menyinggung soal netralitas KPU. Memang saat ini masyarakat mempertanyakan hal itu karena hasil Pilpres kemarin menjadi tolak ukur bagaimana kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg kemarin. Nah, ada kekhawatiran sebagian masyarakat, kecemasan dari masyarakat tentang netralitas KPU saat ini. Nah, sinilah waktunya KPU dengan ketua yang baru pusat akan menunjukkan kinerja mereka. Walaupun sudah ada berita-berita burung yang bahwa KPU Kota Binjai tak netral nantinya dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Binjai. Tapi dengan begitu banyaknya elemen masyarakat yang saat ini menyoroti hal ini, ya ini kan menjadi ruang gerak untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan tadi itu semakin sempit. Nah, ini butuh juga dari peran serta masyarakat dan elemen-elemen lainnya. Ya kan, yang tahu prosesnya itu Pak Abah Taufik, karena dia bagian dari Kesbangpol tadi kan, bisa mengamati dari apa yang menjadi sekarang gejolak masyarakat tadi itu seperti apa sebenarnya dalam menghadapi pilkada ini gitu. Oke, nah pagi tadi sampai jam 9 saya ada beberapa rekan-rekan saya, beberapa tim-tim yang lain atau kawan-kawan lain menanyakan, C6 belum nyampe. Iya. Apakah menurut pantauannya apa? Kenapa ini terjadi? Nah itu tadi Mbak. Dengan cara kerjanya sebenarnya kan sudah sistematis tuh kan kerjanya kan, ya kan KPU dan KPPU-nya itu kan sudah sistematis sampai ke kelurahan, kecamatan, kelurahan, TPS itu kan sudah sistematis kan. Mereka sudah dibekali tentang ilmu soal itu. Nah, kenapa sebagai masyarakat saya aja baru tadi menerima C6 tadi jam 11 siang tadi baru terima. Oke, hal ini apa tanggapan Bapak Upik itu yang pernah di Kesbangpol? Itu pun dengan catatan Pak, setelah saya pertanyakan itu dengan kepala lingkungan, dan kepala lingkungan punya inisiatif ditanyakan dulu baru dapat. Kalau saya dibiarkan tadi ini mungkin saya tidak dapat C6 nih. Nah ini kan salah satu juga indikator kenapa masyarakat meragukan kinerja KPU tadi, netralitas KPU. Ada apa gitu? Nah, kan Bang Upik tentang C6 ini tadi. Ini Pak ya, khusus untuk pilkada tahun 2024 ini, ada kemudahan. Walaupun kita tidak menerima C6 sampai dengan hari H, itu ada kemudahan secara online, Pak. Bisa melihat. Kita bisa melihat langsung melalui HP dan mendaftar situ. Kita hanya tinggal katakannya ke akun, ada nama kita di situ, Pak. Tapi kemudahan. Tapi kan kemudahan bagian masyarakat yang punya kemampuan dan fasilitas itu. Bagi masyarakat yang tidak punya kemampuan dan fasilitas untuk melihat itu gimana aja, Pak? Ini contoh. Saya nggak dapat C6, buat KTP bisa. C6 saya diumpetin, jadi pakai nggak tempat lain? Atau kebalikan, C6 saya dapat. Saya dengan C6 saya bikin ke TPS, saya coblos. Dengan KTP lain saya pakai ini. Katanya sistem. Adakah di lapangan sistem komputerisasi? Menurut pendapat saya, sudah ini ya. Dan pendapat saya bilang ini. Apa pendapatnya Bapak ini? Tapi memang demikian kan Pak. Zaman sekarang ini kan memang dituntut kita untuk lebih proaktif. Terutama tadi kita ada Pak Mejen tadi, masyarakat yang belum paham dengan aplikasi ini. Disitulah peran keluarga dan masyarakat itu mengimbau kepada kawan-kawan. Oke, untuk close statement kita.
kita prediksi tentang hasil pilkada yang kita kaitkan dengan demokrasi di dunia ini. Apa penutup akhir ataupun dari Abang Opik? Pemirsa Harapan, apa keinginan, silakan sampaikan. Pemirsa HTP Budiman, hanya tinggal beberapa waktu lagi, beberapa jam lagi kita akan melakukan pencoblosan pemilih di pilkada khusus di Kota Binjai. Jadi harapan kami, datanglah ke TPS untuk memilih salah satu calon yang kita harapkan untuk dapat memajukan Kota Binjai lebih sejahtera. Jadi jangan sampai tidak datang ke TPS, karena suatu suara menentukan pembangunan Kota Binjai 5 tahun ke depan. Gitu Bang. Ya, ada satu lagi. Nih, saya tanya tentang si Fajar besok gimana ini? Fajar, serangan Fajar maksudnya. Oh, serangan Fajar. Saya pikir si Fajar datang biasanya jam 6 pagi tuh. Jadi saya pun dapat info juga ya. Ya. Pengalaman juga ini pilkada sebelumnya. Elektabilitas semua calon udah kelihatan udah. Beberapa minggu udah kelihatan siapa yang lebih unggul. Namun memang tidak bisa dipungkiri si Fajar itu harus datang dia untuk memenuhi paling tidak kulungan kepada masyarakat pemilih. Demikian ya. Oke, makasih. Nih, statement dari Pak Legend untuk menutup nih yang kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Abang Opik, juga harapan kepada pemilih di Kota Binjai. Silakan. Ya, sebenarnya dalam perbincangan kita ini bukan bicara siapa yang nanti akan yang memimpin dan menang dalam pilkada ini, tapi adalah kita bicara masalah proses. Karena proses itu menentukan hasilnya. Kalau proses itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik, maka percayalah, rumah demokrasi yang kita bangun selama ini wajahnya akan tetap seperti ini juga. Gitu. Ini selain menentukan hasil siapa nanti yang akan memimpin Kota Binjai, tapi ini juga menentukan masa depan demokrasi. Kalau kita tetap berpandangan seperti yang disampaikan kan kita tadi, bahwa SP itu pasti ditunggu-tunggu katanya, benar. SP itu apa tuh? Nggak tahu, katanya SP itu singkatan serangan Fajar. Si Fajar. Si Fajar tadi, Ya. kalau di si Fajar itu ditunggu, artinya selama kita melaksanakan pilkada langsung hampir 25 tahun, kita belum menunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Nah, ini penting edukasi kepada masyarakat bahwa tidak selamanya pesta demokrasi itu ditentukan oleh money politik. Sosok figur seorang calon itu juga menentukan. Nah, bagaimana kedekatan dia dengan rakyat, bagaimana perhatiannya, dan hasil kerja dia selama memimpin itu juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan. Jadi tidak semuanya ditentukan oleh sekarang kita berharap pandangan-pandangan seperti itu, ya kita tidak mungkin langsung bisa melakukan perubahan. Kita benahilah, kita perbaiki rumah demokrasi ini agar diisi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin rakyatnya, bukan karena ditentukan dia banyak uang, banyak dukungan menjadi seorang pemimpin. Itu hasilnya tidak akan baik. Hasilnya karena prosesnya tidak baik. Demikian saja. Oke, terima kasih Abang Opik, Abang Legend. Demikian pemirsa Aspoli Televisi, bincang-bincang tentang demokrasi di Binjai. Kita tadi belum bicara final ini, Bang. Final hari. Kita belum bicara final ini kan. Prediksinya siapa kira-kira unggul? Nah, itu gua pertanyaan Bang. Ini akan saya juga para pemirsa ACP tentang prediksi
hasil pilkada 2004 esok pagi, yang insya Allah jam 4 sore akan kita ketahui pemenangnya. Yang tidak bicara masalah demokrasi di Kota Binjai ini, kira-kira pemenangnya siapa? Apakah 01? Kalau 01 mengklaim mungkin dia pemenang, 02 mengklaim dia gak juga pemenang, 03 juga bikin 04. Yakinlah 44 ini pasti terpilih. Tapi ini dilatih cuma satu pasang. Mungkin ada statement akhir sebelum kita tutup ini, siapa pemenang menurut prediksi kita? Apa yang ada? Oh, dari saya dulu. Iya dong, kita balik sekarang. Iya, iya. Menghadap kamera dulu, gak sedap gitu ya. Kalau saya kan selalu bicara dari pengamatan dan hasil data yang kita peroleh. Informasi yang kita terima dari teman-teman survei yang melakukan survei di Kota Binjai tentang tingkat keterpilihan dari keempat paslon ini. Ada 4 survei yang sudah melakukan survei. Hasilnya dari 4 ini mendekati, ya, hasil mendekati bahwa pasangan nomor 4 itu lebih unggul dari ketiga pasangan lainnya. Baik itu dilakukan survei yang dilakukan oleh pasangan nomor 2, nomor 1, dan nomor 3. Mereka juga melakukan survei, ya kan? Nah, hasilnya kalau mereka berada di itu hasil surveinya sebenarnya unggul 04 dari ketiga survei tadi, keempat survei tadi. Ini prediksi. Ya. Jadi kalau berdasarkan data ini tadi, Ya. Ya bukan saya mendahului hasil nanti, tapi dari berdasarkan data ini bukan tidak mungkin. Oke. Empat ini akan lebih unggul dari Ini pasangan lain. prediksi Baden tadi berdasarkan hasil survei, elektabilitas segala macam. Beliau memprediksi Bapak Amir Hamzah dan Cici katanya. Kalau Abang Bek Sama bakalnya kan tadi sudah sampaikan. Ini hasil pemantauan saya, Ya. berdasarkan pengalaman, dan saya ikuti kampanyenya. Antusias masyarakat pun sangat tinggi pada Pak Amir Hamzah pasangan nomor 4. Jadi prediksi saya nomor 4 lah sebagai pemenang besok. terima kasih. Demikian pemirsa, prediksi hasil pilkada di ASTV hari ini. Kelihatan menurut prediksi sahabat-sahabat saya ini adalah nomor 4 Pak Amir. Sayangnya dari perwakilan 01, 02, 03 berapa kali saya telepon, berapa kali saya undang, baik melalui tim-tim relawan intinya, nggak ada respon. Nah, demikian para pemirsa, hasil prediksi apa yang kami cakapkan istilahnya ya, kami cakapkan dengan apa? Bincang-bincang. Bukan bincang itu ini. Cakapkan ini, insya Allah membuahkan hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.